Shalom. Selamat pagi semuanya. Mari berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Katakan haleluya. Kita ada di tempat ini bukan karena kebetulan, tetapi ada satu kuasa yang terus melalui hidup kita. Percayalah ketika kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan, Tuhan sangat disukakan dari nama Tuhan atas setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Mari saat ini kita bermula kepala, ucapkan syukur untuk hari-hari, waktu-waktu yang kita lewati bersama Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah digoyahkan oleh apapun juga. Dan kami datang Tuhan, kami mau katakan ampuni segala dosa kami, sucikan kami dan layakan kami. Biarlah perkenanan Tuhan atas hidup kami semua. Ketika kami memuji, memuliakan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau bertata atas pujian kami. Dan ada sesuatu yang heran yang terjadi atas hidup kami. Kami pulang, kami membawa berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, mari katakan bersama-sama, Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan.
Indonesia. Mari kita yang tercinta, mari sama-sama katakan, kita berdoa. Indonesia adalah bangsa yang dicintai Tuhan. Tanahnya, airnya, udaranya, gunung, laut, dan daratannya diberkati oleh Tuhan. Pintu-pintu terbuka untuk menginjil dan keselamatan atas semua suku-suku Indonesia. Indonesia dilindungi dari COVID-19. Ekonomi Indonesia dipulihkan dan diberkati Tuhan. Pemerintahan Indonesia dilindungi oleh Tuhan. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah Indonesia, diberkatilah Indonesia. Kami juga berdoa bagi gereja yang kami kasih, gereja Imamat Rajani. Sama-sama katakan, kami percaya gereja Imamat Rajani ada dalam rencana besar Allah. Kami percaya dan dipenuhi besar atas jiwa-jiwa yang belum selamat. Kami percaya seluruh jemaat bertumbuh menjadi dewasa, memiliki karakter Kristus dan menghormati Tuhan Yesus.
Saudara, mari kita mau merenungkan bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar buat saudara dan saya. Sebenarnya kita adalah orang-orang yang dibuang, kita terpisah dari Allah. Tetapi oleh perjamuan kudus saat ini, kita diingatkan kembali betapa besar kasih Tuhan. Dia memilih kita, Dia mencari kita, dan kita dibenarkan karena darah dan Kristus. Mari jangan pernah sia-siakan apa yang Tuhan sudah lakukan. Saudara, manusia sangat rentan oleh virus sedikit saja, dia sudah tidak bisa apa-apa. Kalau kita tidak benar-benar hanya menggandol kepada Tuhan dan kita serahkan seluruh hidup kita kepada-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan, ucapkan syukur karena Tuhan sudah buktikan kasih. Terimalah kasih Tuhan, sungguh-sungguh berjuang kami keselamatan sampai pada dapat penuh. Mari kita
bahwa ada seorang yang meninggal mendadak dan istrinya yang ditinggalkan mendapatkan dari asuransi 75M. Saudara, saya sangat demikian kasihan orang yang meninggal, dia tidak bisa merasakan 75M. Dan Tuhan katakan, itulah keadaannya. Jika engkau kembali kepadaku, tidak ada satu pun yang bisa mengubah. Saya katakan, Tuhan terima kasih kalau saat-saat ini saya boleh menikmati semuanya. Tapi satu kali, satu pun tidak bisa kita tahu. Saudara, jangan pernah ada yang menggenggam apa yang mau menjadi saat ini. Semuanya adalah sia-sia. Tetapi kalau engkau diberkati oleh Tuhan, ucapkan syukur. Ini semua adalah titipan Tuhan buat engkau memuliakan nama-Nya. Karena itu mari persiapkan hidup untuk Tuhan. Persiapkan, karena satu-satunya ketika kita kembali kepada Tuhan, hanya hati kita, roh kita yang bisa berhadapan dengan Tuhan. Tidak ada satu barang yang bisa kita bawa, yang kita bisa banggakan, kepandaian kita, kekuatan kita, semuanya ditinggalkan. Mari kita sama-sama katakan, hanya Kau, hanya Kau, dan hanya Kau. Sepenuh waktu ini kami serahkan kepada Roh Kudus yang siap untuk bekerja di tempat ini. Roh Kudus yang terus memimpin ibadah kami sampai pada akhirnya. Kalaupun ada hati yang keras di tempat ini, kalaupun ada hati yang tertutup di tempat ini,
kalaupun masih ada hati yang bimbang, belum percaya penuh kepada Tuhan, Roh Kudus, Engkau bekerja dan menjamah setiap hati kami. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami siap untuk menerima firman Tuhan. Kami menghormati kehadiran-Mu di tempat ini. Kami mau fokuskan pikiran kami di tempat ini hanya kepada firman-Mu saja. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu akan membuat hal-hal yang ajaib dalam hidup kami. Haleluya Tuhan, haleluya. Kuasai hati kami Roh Kudus. Kuasai hati kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus semua katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, shalom. Haleluya. Kita hari ini ada di awal Februari. Ya, ada di awal Februari. Kita sungguh-sungguh bersyukur memasuki bulan yang kedua. Tubuh kita tetap sehat, kita tetap baik-baik. Saudara masih bisa bekerja, saudara masih bisa bersama keluarga, dan semua itu anugerah Tuhan. Kita harus lihat hari ini, saudara, bulan Februari kita akan belajar tentang sebuah tema New Season. New Season itu artinya satu musim yang baru. Saudara, saya harus sampaikan ini di awal Februari kepada saudara semua. Karena begini, kita hidup di dunia ini sekarang kita sudah tidak lagi bisa hidup di masa-masa normal seperti dulu, ya. Dan saudara jangan menanti akan kembali seperti dulu lagi. Kita nggak menanti lagi, karena musim ini terus berganti, terus berjalan. Saya dulu waktu bulan Maret 2020, saudara, ketika pemerintah menyetop gereja, waktu itu tanggal 22 Maret saya ingat, 22 Maret di stop gereja, semua pendeta, semua gereja memberikan statement kepada jemaatnya waktu itu, kita hanya tutup 2 kali, dia bilang begitu. 22 Maret, 29 Maret, tanggal 5 April kita kembali beribadah dengan perjamuan kudus, dan 10 April itu Paskah tahun 2020, tahun lalu. Saya ingat sekali, 10 April itu kita ngerayain Paskah. Semua gereja pikirnya cuman hanya 2 kali libur gereja itu karena pandemi, mulai masuk pandemi itu. Tetapi ternyata kita tahu semua bahwa sampai Paskah pun tahun lalu kita nggak rayain. Paskah cuma dirayain secara virtual melalui online. Ya, seumur-umur saya nggak pernah menjalani seperti itu, mengalami seperti itu. Dan sampai hari ini banyak gereja yang belum buka. Kami pun di sini masih belum normal. Saya dulu masih berpikir, kapan ya Tuhan normal? Oh, pikir saya nanti akan kembali bisa normal lagi dan sebagainya. Tapi saya punya satu ayat nanti, saudara. Kita punya satu bukti bahwa kita harus tahu musim ini selalu berjalan, terus berjalan, berganti, terus berganti. Jadi kita jangan hidup di masa lalu. Kita nggak boleh hidup di masa lalu. Kita harus menghadapi masa-masa yang baru ini, ya, musim yang baru ini, era yang baru ini dengan sebuah kesiapan hati. Tapi saya mau katakan pada saudara, musim di dunia bisa berganti, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah untuk kita. Itu yang kita harus pegang. Jadi Tuhan itu pegang setiap musim dalam hidup kita, Dia mengendalikan semuanya. Nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Sebab itu hari ini kita akan belajar bagaimana kita menghadapi musim yang baru ini dengan kesiapan hati, ya. Jangan dengan berandai-andai terus seperti dulu. Seperti dulu, kok enggak kayak dulu ya, kok enggak kayak dulu ya, kok enggak kayak dulu. Sudah tidak bisa lagi. Ya saudara, kita akan lihat sekarang satu ayat yang pertama di dalam Yesaya 54 ayat yang ke-10. Ini ayat yang saudara harus pegang sepanjang tahun. Yesaya 54 ayat yang ke-10. Saudara, mari kita akan baca, Ferdinand akan baca, dan kita akan baca sama-sama setelah Ferdinand membacanya. Yesaya 54:10. Yesaya 54 ayat ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudara, ayat ini benar-benar menjadi ayat yang meneguhkan hati kita semuanya. Ya, kita mau baca ayat ini, tapi saya ingin saudara tidak membaca asal membaca,
tetapi saudara membaca dengan menghayati dan biar ayat-ayat kata-kata itu sungguh terukir di hati kita. Apapun yang terjadi, firman Tuhan bilang, gunung boleh beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Kita membaca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudara, sekali lagi kata engkau kita ganti kata aku. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripadaku, dan perjanjian damainya tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani aku. Ya, siap saudara untuk mengganti kata ganti orang di situ ya. 1, 2, 3. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damainya tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani aku. Saudara, ini ayat yang meneguhkan hati kita. Musim akan terus berjalan, ya saudara, akan terus berganti. Tidak bisa kembali lagi seperti dulu, saudara. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana kita harus menghadapi itu semuanya. Tadi saya bilang di awal khotbah saya, banyak orang yang merindukan masa-masa yang lalu. Saudara sekarang lihat, ya kalau saya jalan naik mobil di kota Surabaya ini kan, saya selalu lewat di gedung-gedung yang besar, misalkan sekolah Petra misalkan. Saya lewat di sekolah Petra, gede, tapi kosong, tidak ada apa-apanya. Dan kalau saudara mau bilang gini, oh itu nanti akan berfungsi lagi, gitu kan? Oh berfungsi lagi, kapan berfungsinya? Kita nggak tahu itu. Ya, kalau kita lewat di gereja-gereja, di gedung-gedung di gereja, mungkin gedungnya gede, tapi nggak ada kegiatan di sana. Kita bilang kapan itu akan berfungsi lagi? Kita nggak bisa ngomong. Nah, hari ini kita akan belajar Yesaya 43. Saya tadi mau tunjukkan kepada saudara bahwa musim yang baru itu akan selalu memang kita harus hadapi. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Ini ayat yang bagus untuk kita cermati. Yesaya 43. Yesaya 43 18, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Perhatikan ini firman Tuhan. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala yang biasanya terjadi dulu. Sekarang kita tidak dapat lagi. Saudara terlalu ingat masa lalu terus, ya, itu terus. Ayat 19 bilang apa? Ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Nah, Tuhan ngomong saudara di sini. Aku membuat sesuatu yang baru. Jadi saudara jangan kaget kalau saudara memasuki masa yang baru di sini sekarang ini. Jangan kaget kalau saudara memasuki musim yang baru, era yang baru. Pemerintah kasih nama new normal, ya toh. Saya beberapa kali ngomong sama jemaat, kalau saya ngomong tidak new normal, abnormal, ya toh. Tidak normal sudah. Musim yang kita harus hadapi ini sekarang sudah tidak normal. Kalau dulu kan normalnya gini, gereja itu harus jemaatnya diajar biar satu dengan lain seperti kekeluargaan gitu kan. Wah kalau ketemu, wah dulu ya perempuan sama perempuan cipika-cipiki, wah merindukan kebersamaan. Ya sekarang satu dengan yang lain nggak boleh dekat-dekat. Ini kan abnormal loh. Ini kan abnormal. Tapi ini harus kita hadapi. Nggak bisa kita tolak sudah. Ya sekarang bersentuhan aja nggak bisa sekarang. Nggak bisa sekarang. Udah, harus cuman salam-salam begini saja, mantuk-mantuk gini aja. Saya pun kalau sampai mau ingin berdoa untuk seseorang, misalkan di dalam sebuah ibadah begini, kadang-kadang Tuhan suruh saya untuk pergi ke seseorang, saya mau berdoa. Biasanya kan saya langsung datang, langsung saya pegang. Kalau itu sama jenis kelaminnya, saya pegang di pundaknya atau pegang atau peluk dia. Kalau itu wanita, saya pegang tangannya, mungkin cuman begitu saja. Tapi sekarang kalau saya mau seperti itu, saya juga kadang-kadang masih mikir, nanti jangan-jangan orangnya tak doain, takut saya bawa virus gitu. Tak pegang begini nanti moro-moro besok
tiba-tiba demam. Oh, gara-gara dipegang Pak Jim sih berarti dia bawa virus Pak Jim. Saya juga tahu diri loh. Mau doain jemaat aja masih takut-takutan. Ini kan masa nggak normal ini sudah. Iya kan saudara. Dulu kalau gereja dulu, kalau ada seorang, ayo datang ke gereja, gitu kan saudara. Datang ke gereja sepenuh-penuhnya begitu kan. Sekarang saudara mau penuh-penuh nggak boleh. Hari ini saya mau minta maaf kepada jemaat yang beribadah di Mini Hall di Kapel. Mereka di sana sekarang ada gangguan teknik dan TV yang dipakai itu nggak keluar gambar, hanya dengar suara saja. Tiba-tiba seperti itu. Jadi ada beberapa belas di situ belasan orang jemaat di situ. Tadi kami petugas-petugas gereja tadi bilang gini, bagaimana kalau mereka dibawa ke sini semua? Padahal saya lihat nggak ada kursi kosong. Ya mungkin ada 1-2 orang yang nggak datang bisa ditutupi, gitu kan. Tapi kalau seperti ini, kalau mereka tak bawa ke sini, belasan orang bawa ke sini, berarti kan kami harus tambah kursi. Berarti kan lebih mepet-mepet lagi toh, lebih rapat-rapat lagi, riskan lagi juga. Kalau dulu kan nggak apa-apa, mepet-mepet pun nggak apa-apa, gitu kan saudara. Ini sampai kuai tak taruh di luar, tak taruh di atas ini. Ya, tapi mereka nggak merasa apa-apa. Jadi kursi-kursinya mereka 8 orang, 7 orang bisa dikasih ke jemaat. Kalau dulu kan gereja itu kalau semakin penuh, sekarang penuh-penuh, nggak boleh penuh-penuh. Sudah stop. Hari ini berapa puluh orang yang ditolak tidak bisa ibadah di gereja karena mereka terlambat daftar, mereka tidak dapat tempat dan sebagainya, mereka pilih online di rumah. Ya, ini bukan masa yang normal lagi. Tapi jangan ingat-ingat lagi yang dahulu. Tuhan bilang, teruskan kan. Terus 19 diulang lagi. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Nah, sekarang sudah tumbuh masa yang baru ini, sesuatu yang baru ini. Kamu belum tahu? Tuhan bilang, tanya sama kamu belum tahu? Ya tahu lah, gitu kan. Kami bukan cuma sekedar tahu, tapi ayo beradaptasilah dengan cara yang baru ini. Dengan sesuatu yang baru ini, ayo sesuaikan diri kita dengan sesuatu yang baru. Jangan ngomel, kok susah ya mau di gereja sekarang, gak gini, ngomel terus. Tidak ada keuntungan, orang ngomel terus, tidak ada keuntungan. Berarti saudara masih ingat-ingat hal yang dahulu, kata firman Tuhan. Terus. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara tahu, jalan di padang gurun, sungai di padang belantara itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tahu enggak? Padang gurun itu kering, tidak ada sungai, kering, tidak ada air. Ya, tapi Tuhan berjanji kalau kita bisa beradaptasi dengan sesuatu yang baru, kalau kita bisa menerima musim yang baru ini dengan baik, tanpa ingat-ingat yang dahulu. Saudara coba pikir, dulu kan saudara bilang begini, ini sudah keluar dari dunia gereja. Saudara dulu, aduh dulu kalau aku kerja ini enak ya, tiap bulan itu omset luar biasa gitu ya. Wah enak cari duitnya. Sekarang ini mulai 20, 21 ini kok kayak gini susah. Saudara tahu, termasuk hal-hal seperti itu, dan saudara harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang baru ini. Saudara nggak boleh langsung cuma ngomel, marah di situ, toko sepi marah, omset turun marah, nggak bisa. Janji Tuhan bilang gini loh, kalau aku bisa menerima sesuatu yang baru, yang aku buat, maka Tuhan bilang begini, aku akan buat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Artinya gini, yang nggak mungkin Tuhan akan bikin itu. Coba saudara pikir, dulu saudara nggak pernah punya ide seperti ini, tapi masa pandemi hampir 1 tahun, tiba-tiba saudara bisa punya ide ini, ide itu, dijual laku. Saudara kadang-kadang bingung ya, dulu aku nggak punya ide kayak gini, dulu aku nggak punya kreasi seperti ini. Tapi itu dari siapa? Dari Tuhan. Karena engkau tidak hidup di masa lalu terus, engkau harus mau hidup menghadapi masa yang baru ini. Itu janji Tuhan. Tiba-tiba saudara akan bisnis ini, kelihatannya bisnis kecil, tapi artinya bisnis kecil ini berkati Tuhan luar biasa. Tidak pernah ingat itu dulu waktu masa-masa normal. Itu artinya seperti itu. Nah saudara,
Kita akan sekarang belajar lebih maju lagi, ya. Saudara dulu mungkin bilang begini, sekarang bilang begini. Sekarang ini saya nggak bisa bertumbuh iman saya, Pak. Karena gereja cuma ada buka, 1 minggu cuma 1 kali buka. Dulu, hari Selasa ada, hari Kamis ada, Jumat ada, Minggu 3 kali, pagi, siang, sore ada semua. Gitu kan? Wah, kalau zaman dulu enak mau bertumbuh. Tapi saudara, jangan bilang begitu. Hari ini kita sudah menghadapi masa yang baru. Gereja 1 minggu cuma 1 kali saja. Teman-teman saya bilang ini, kamu tiap minggu khotbah ya? Iya. Ya 1 bulan minggu depan enggak saya enggak khotbah minggu depan. Tapi saya enggak mau saudara menjadi jemaat kalau Pak Jim sudah khotbah enggak ke gereja. Malas ke gereja, jangan. Ada 1-2 orang yang seperti itu saya enggak mau. Minggu depan ada seorang hamba Tuhan yang belum pernah saya undang di sini. Masa normal nggak pernah saya undang. Tapi Tuhan tunjukkan dia orang Surabaya. Tadi sudah dimasuk di Imran News. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan tunjukkan orang ini untuk menyampaikan firman minggu depan di tempat ini. Saudara harus bergairah daftar. Hari ini, minggu ini luar biasa. Saya dapat laporan hari Selasa baru dibuka pendaftaran. Selasa malam sudah tutup semua, sudah full Selasa malam. Saudara, belum Rabu, belum Kamis, belum Jumat, belum Sabtu. Jadi artinya banyak orang yang mau daftar ditolak semua, tidak bisa. Ada beberapa orang yang dapat di tempat mini hall, mereka nggak mau. Kalau aku di mini hall, ya mending aku di rumah aja. Padahal saudara, sebetulnya pemikiran seperti itu salah. Di area gereja ini ketika kita bisa datang, walaupun di mini hall, walaupun di kapel, agak terpisah, tapi kuasa Roh Kudus bekerja di rumah Tuhan ini tidak terbatas dengan sekat-sekat tembok loh. Ya saudara, saudara boleh di rumah, saya tidak menyangkal 9 bulan kita di rumah, saya ibadah di rumah 9 bulan dari bulan Maret sampai Desember. Ya, tapi berapa orang, berapa persen yang bisa sungguh-sungguh kusuk beribadah di rumah? Ada jemaat bilang gini, saya ini punya anak kecil Pak James, 3 orang, dia bilang gitu. Baru ngomong khotbah gini Pak James, anakku nangis, wah, melayu ke sana, ini saudara. Ini nggak kira Pak James, nggak dengerin lagi saudara. Ngurusin anak yang nangis-nangis ini. Baru kembali lagi, lihat handphone lagi, wah, lagi sama gitu. Lah itu kan tidak menutup kemungkinan seperti itu kalau di rumah banyak gangguan-gangguan. Ya, tapi makanya saya dorong saudara. Kalau saudara sehat, usia masih oke, ya, saudara cepat daftar, jangan berlambat-lambat. Nunggu Sabtu daftar nggak dapat tempat. Dan saya ingin minggu-minggu yang akan datang, kita akan merayakan Paskah nanti di Bersyukur 2021. Jangan sampai ada apa-apa lagi. April awal kita akan merayakan Paskah dengan 2 kali ibadah, jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Ya, biar jemaat yang mau ikut merayakan hari Paskah itu biar mereka tidak terhalang lagi. Tahun lalu sudah nggak rayain Paskah. Nah, saudara, kita akan terus, ya. Dan saudara kasih tahu, saya bilang sama saudara gini. Mungkin ada yang bilang gini, enak ya sekarang. Ada 2 versi. Orang Kristen itu ada 2 versi. Versi yang pertama dia bilang gini, kok nggak kayak dulu ya? Hari lain aku nggak pernah bisa ke gereja sekarang. Cuma semuanya lihat di YouTube. Saudara, ketika saya ingat YouTube, firman Tuhan itu berkata begini, Tuhan akan datang kembali. Tanda-tandanya kan macam-macam, gede-gede banyak. Semua tanda-tanda itu sudah digenapi semua. Mau perang, mau gempa bumi, mau ini, mau itu, mau aduh semacam-macam sudah. Cuma satu yang belum digenapi. Apa? Sampai Injil itu sampai ke ujung bumi. Itu satu tanda, salah satu tanda. Kalau Injil itu diberitakan sampai ujung bumi, maka Yesus akan datang. Sekarang ini sudah digenapi itu. Yang tadi saya bilang belum. Saudara tahu, lihat sekarang. Tidak ada pendeta bisa keluar negeri, tidak ada pendeta bisa keluar mana-mana. Semua stay di rumah, semua stay di kotanya. Ya saudara, tidak ada lagi bisa terbang sana terbang sini. Tidak seperti dulu bebas-bebasnya begitu. Tapi saudara tahu, semua orang bisa lihat YouTube. Sampai ujung bumi pun bisa lihat YouTube sekarang. Ini berarti satu tanda bahwa Yesus sudah tidak lama lagi
Jadi kalau saudara jadi jemaat masuki musim yang baru, terus saudara bilang, ya wes mau apa lagi? Ya, gereja cuma buka 1 kali, imanku ya pasti nggak bisa tumbuh. Saya ngomong gini, walaupun ibadah cuma 1 kali, mau tumbuh imanmu atau tidak tumbuh imanmu tergantung kita, bukan tergantung fasilitas gereja. Ya saudara, bukan tergantung fasilitas gereja. Jadi saya akan ngomong sama saudara, mungkin saudara bilang gini, versi yang pertama tadi kan gini toh, ya toh, sekarang nggak bisa begini, nggak bisa melayani Tuhan. Betul, melayani Tuhan di gereja terbatas. Dulu choir nggak segini banyak, nggak segini sedikitnya. Dulu choir banyak orang. Sekarang saya bilang stop 7 saja, karena physical distancing kan nggak boleh deket-deket toh, jadi jauh-jauh gitu kan. Semua sekarang kan serba nggak normal semua. Ya jadi orang yang biasa tiap minggu melayani, sekarang nggak bisa tiap minggu melayani. Ada orang yang bilang gini, oh senang Ray, aku gak melayani, senang kalau sekala minggu nggak buka, nggak harus bangun pagi-pagi, pelayanan. Sekarang nggak pergi gereja pun Pak Cis juga nggak tanya. Sekarang saya memang nggak tanya. Saudara pernah nggak tanya sama saya, kenapa kok nggak ke gereja? Nggak pernah tuh. Saya cuma memberi kebebasan sama saudara. Saudara pilih sendiri yang paling baik yang mana dalam hidup. Tidak ada satu masa-masa seperti ini, nggak ada lagi paksaan, nggak ada lagi oh keharusan begini. Tapi itu semua keluar dari hati kita. Ini sudah masa terakhir dari zaman akhir. Jadi saudara, masa ini semua orang harus menentukan dirinya mau kemana ini. Nggak bisa lagi didorong-dorong. Bukan waktunya lagi. Bukan artinya saya sebagai gembala di sini sudah males, saudara mau pensiun, bukan. Saya nggak mau pensiun. Tapi saatnya kita sekarang melakukan yang apa yang terbaik menurut kita. Ya. Saya nggak pernah tanya, kenapa kamu nggak ke gereja? Kenapa kamu gini? Kenapa kamu nggak lagi? Karena orang kalau nanti saya tanya gitu, dia akan merasa, oh aku ditanya Pak Jin terus, ya harus pergi. Moro-moro nanti batuk-batuk, gereja yang disalahin nanti. Pak Jin, gara-gara Pak Jin aku sampai sakit kayak ya, macam-macam kan bisa. Saya cooling down. Saya cuma berdoa, Tuhan tetap teguhkan hati jemaat Tuhan. Iman mereka nggak macet dengan masa-masa new normal ini Tuhan. Saya bilang begitu sama Tuhan. Nah saudara, cuma saya ingatkan gini, ada orang-orang kadang-kadang yang dia seringkali giat dalam masa-masa seperti ini, giat beribadah, tapi saya lihat belum daftar. Saya cuma ingatkan, kamu nggak daftar, gitu kan. Ada beberapa jemaat yang saya ingatkan, kamu nggak daftar, karena saya lihat dia tiap minggu selalu hadir. Kalau nggak hadir, jarang dia nggak hadir di gereja. Berarti saya lihat, oh dia nggak takut ke gereja kan begitu. Nah hari ini saudara, saya mau memperlihatkan di dalam kitab Keluaran 2 ada seorang yang bernama Musa. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10 dan ayat 15. Sebetulnya saya nggak mau baca semuanya ini, saya mau ceritakan saja. Ini, saudara tahu kan, Musa itu waktu dia lahir, firman Tuhan berkata, rupanya itu cantik, padahal Musa ini laki. Tapi firman Tuhan nulis wajahnya tuh cantik. Kalau cantik biasanya kan cewek. Nggak tahu sebab apa, tapi pokoknya Musa ini waktu lahir, lalu disembunyikan oleh orang tuanya. Karena apa? Karena diincar dia, mau dibunuh. Nah, saudara tahu, orang tuanya punya anak yang bagus ini, wajahnya parasnya elok ini, dia menyembunyikan itu di mana, saudara? Anak bayi ini dimasukkan di satu keranjang, dan keranjang ini ditutupi, ditaruh di tepi sungai, di atasnya sungai begitu. Nah pada satu hari putri Firaun raja, putri Firaun itu lagi mandi di kali itu, di sungai itu. Dia kalau lihat ada keranjang mengapung, lalu dia tanya, itu isinya apa keranjang itu? Itu saudara, isinya apa keranjang itu? Lalu dilihat ini, orang lihat, oh ini seorang bayi, ini orang Ibrani. Dia bilang begitu. Wow, putri Firaun lihat parasnya wajahnya Musa ini waktu bayi itu ganteng kok, bersih, lucu. Dia bilang ini,
ambil itu, aku mau ambil dia, taruh di istana raja. Saudara, singkat cerita, Musa itu mulai kecil dipelihara oleh putri Firaun di istana. Kalau di istana hidupnya gimana? Serba mewah, serba kelimpahan, serba ada semuanya. Saudara tahu, puluhan tahun Musa hidup senang di istana raja, senang, kelimpahan semuanya, hidupnya mewah. Tapi pada satu hari, Musa ketika sudah dewasa, saudara, dia lihat ada seorang yang bertengkar, ada seorang yang berkelahi, dan waktu itu coba tolong dibaca aja supaya saudara lebih jelas. Keluaran 2 Ferdinand, ayat 1 sampai ayat 10, cepat bacanya. Keluaran 2 ayat 1, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Ya, 2. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Ya, 3 bulan yang saya bilang taruh di keranjang di atasnya sungai. Terus, Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya dengan gala-gala dan tir. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tepi sungai Nil. Ya, terus 4. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Ya. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ya, putri Firaun suruh hambanya untuk mengambil bayi itu. Terus, Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. ya. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Terus, Ayat 7, lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? 8. Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Terus. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. 10. Ayat 10, ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Saudara perhatikan ayat 11. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana ke sini dan dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu. Artinya gini, Musa itu kan orang Ibrani. Lihat ada orang Ibrani dibunuh sama orang Mesir. Tidak terima, sukunya kok dibunuh. Dibunuh balik ini saudara, orang Mesir ini. Ketika setelah dibunuh, dia lihat kanan kiri, tidak ada orang, langsung dipandang sama tanah begitu saja. Ditanam sama pasir begitu saja, saudara. Dan dia pulang. Tapi namanya sesuatu itu yang disembunyikan pasti akan ketahuan. Ya saudara, perhatikan, kalau saudara melakukan dosa, melakukan kesalahan, saudara tutup-tutup, tetap pada satu hari semua orang akan tahu. Ya, Tuhan buka. Akhirnya ketahuan bahwa yang membunuh ini Musa. Lalu Raja Firaun bilang begini. Ini ayat 15. Tolong dibaca, tolong ditayangkan ayat 15. Ayat 15. Ya, ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Karena Musa sudah bunuh orang Mesir. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Ini awal hidupnya mengalami musim yang baru. Dulu puluhan tahun, belasan tahun dia senang hidup di istana. Sekarang dia melarikan diri, duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Jadi saudara, dia tinggal di persembunyian. Bagaimana ceritanya orang yang tinggal di persembunyian? Pasti susah, pasti nggak seperti di istana.
Nah, saudara tahu, saya mengambil cerita tentang Musa ini. Musa ini dari orang yang mewah kehidupannya di dalam istana, tiba-tiba dia harus menghadapi keadaannya jauh berbeda. Dia hidup melarikan diri di tanah Midian. Ini masa yang baru yang dia harus lewati. Tapi Musa tetap berani menghadapi itu. Dia tidak mengandai-andai waktu dulu, di masa-masa dulu waktu dia di istana. Saudara, hari ini saya mau katakan sama saudara begini, apapun yang terjadi hari ini bukan masa holiday. Dengar, ini bukan masa liburan. Saudara, tidak pelayanan, enak ya, tidak pelayanan. Liburan, minggu tidak usah ke gereja, lihat di handphone aja, onlinean, begitu kan? Kayaknya sekarang ini semua enak. Jangan merasa bahwa ini enak. Ada satu ayat yang bagus di Efesus 5. Tolong, saudara bisa lihat di sana. Efesus 5 ayat 15. Saya mau baca sendiri untuk saudara. Saya lagi. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadilah seperti orang, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara lihat, perhatikan bagaimana kamu hidup di zaman new normal ini, di zaman abnormal, zaman masa yang baru. Jangan seperti orang bebal kita hidup. Bebal itu apa? Bodoh. Bodoh yang tidak bisa diberitahu, itu bebal. Bodoh kalau bisa diajari, dia bisa pinter. Tetapi orang bebal itu bodoh, diajari, sok pinter, tidak mau berubah. Itu bebal. Jadilah seperti orang arif. 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Ini orang arif. Ini orang arif. Ya, orang arif, orang pinter, orang bijaksana. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, ada satu minggu satu kali ibadah setengah 10 sampai jam 11 sudah tutup, gereja tidak ada buka lagi. Pergunakan. Bisa online di rumah, pergunakan baik-baik, jangan disia-siakan. Itu orang arif. Jangan merasa, wah gampang aja sekarang ini, enak, liburan, gitu kan saudara, seolah-olah saudara lagi holiday, gitu kan. Nah, karena apa? Hari-hari ini jahat, bukan masa yang baik bagi kita. Terus ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini firman Tuhan yang harus kita cermati pagi ini. Adakah saudara-saudara menghadapi masa-masa seperti ini justru enak toh? Wah, sekarang ini kita ini liburan ya wes, tidak usah terlalu ngoyo-ngoyo, baca firman pun tidak usah, itu kan kadang-kadang. Doa pun di rumah tidak usah wes, itu kan? Ya, saudara ngerti? Hari-hari ini adalah jahat, firman Tuhan berkata. Justru sekarang ini kita sudah menghadapi sesuatu yang masa yang berbahaya. Ayo cepetan cari Tuhan, sungguh-sungguh, walaupun gereja tutup, cari di rumah Tuhan bisa ditemui. Artinya begitu. Tapi kalau di rumah, temui Tuhan sungguh-sungguh, jangan main-main, jangan sambil lalu. Ya saudara, kalau hari-hari yang normal dulu, engkau masih bermain-main dengan dosa, hari ini bertobat, besok umat lagi, besok bertobat lagi, minggu depan umat lagi. Hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu sungguh-sungguh. Jangan masih bertobat umat lagi. Seperti itu. Nah saudara, saya bukan menjadikan saudara orang fanatik, bukan. Tapi saudara harus tahu waktu kita hidup ini seperti apa. Jangan main-main lagi. Saya ini ngomong terus di sini. Saya pikir gini, saya tidak mau ngomong lagi banyak-banyak kepada jemaat. Saya takut ini jemaat itu bosan dengan omongan saya. Tapi saya didorong oleh Roh Kudus ngomong, saya harus bertanggung jawab dengan keselamatan jemaat Tuhan, dengan iman saudara, dengan kekudusan hidupmu di hadapan Tuhan. Jangan masa-masa seperti ini seolah-olah kelos-kelosan, tidak ada lagi peringatan, tidak ada lagi firman yang kita dengar di gereja, ya kan? Cuman begitu-begitu saja, dan saudara bisa hidup semaunya sendiri, tidak ada lagi waktu seperti itu. Anak-anak dengar, anak-anak remaja, anak-anak muda di sini. Hari-hari ini beberapa hari yang lalu saya dapat satu kata-kata yang bagus untuk anak-anak muda. Dia bilang gini,
masa muda itu aset, dia bilang. Sebab itu pergunakan aset ini dengan baik. Jangan membuang masa mudamu. Karena masa muda saya ini ingat berapa puluh tahun lalu ketika saya masih muda. Tapi saya nggak mau hidup di masa muda, nggak mau. Saya sekarang ya harus belajar menerima masa sekarang ini gitu kan. Tapi saudara tahu, masa muda ini akan habis. Aset yang saudara dapat dari Tuhan ini nggak selalu ada. Sebab itu apa yang kau lakukan dengan aset yang Tuhan beri dengan masa muda ini penting. Saudara-saudara yang bukan muda lagi secara usia, saudara yang harus melakukan sesuatu yang penting dalam hidup ini menjelang hari-hari terakhir kita di dunia ini. Saudara, kemarin ada seorang hamba Tuhan dari luar kota WA saya ini. Dia selalu kasih saya itu berita-berita. Kalau di WA itu saya selalu dikasih berita tentang akhir zaman, tentang tanda-tanda zaman, tentang penderitaan-penderitaan yang akan terjadi dan kegenapan firman Tuhan yang sudah terjadi dan semuanya. Oh itu kasih itu terus, nggak pernah tanya bagaimana kamu sehat mana, nggak pernah begitu. Ini teman saya satu ini selalu gitu. Kalau kasih itu kasih yang itu di Timur Tengah terjadi apa, gini-gini gitu, kegenapan firman Tuhan semua. Saya sampai kadang-kadang nggak terlalu senang sejarah-sejarah itu, saya nggak tahu baca. Tapi kemarin dia kasih saya satu artikel yang bagus, bukan cuma artikel, tapi ini memang kenyataan hidup seperti ini. Terus saya cuma bilang gini saja, ngeri ya? Saya bilang ngeri ya? Iya. Lebih baik orang itu pulang ke rumah bapak, dia bilang, atau nanti diangkat rapture, supaya waktu masa antikris itu, saya nggak ngomong tentang akhir zaman hari ini, cuma saya mencuplik sedikit, karena di dunia ini akan dikuasai oleh antikris tidak lama lagi. Kita akan hidup susah di dunia ini. Kalau saudara nggak mau ditanam chip, saudara nggak bisa beli apa-apa. Makanya ada hamba Tuhan bilang gini, ayo sekarang kita beli tanah lahan seluas-luasnya, tanam pohon-pohon sayur-sayuran. Nanti kalau kita nggak bisa membeli, karena kalau nggak bisa, nggak punya chip 666, jadi pengikut iblis, setan, antikris, kita nggak bisa beli apa-apa. Saudara punya uang miliaran rupiah, saudara mau beli, saudara harus itunya, chipnya di sini, di scan. Saudara nggak bisa pakai uang tunai, nggak bisa. Sekarang kan sudah tanda-tanda semua online. Sekarang di SPBU juga kan sekarang saudara gesek semua. Jarang orang pakai uang gitu. Apalagi masa pandemi ini, nggak boleh pakai uang kotor, banyak virus, banyak COVID di situ. Online semua. Nanti saudara duit cashmu tuh miliaran rupiah, tapi nggak berguna. Saudara mau supermarket, saudara mau beli apa saja bisa. Tapi saat engkau di kasir, saat engkau harus bayar, saudara kalau udah punya tanda 666, nggak bisa. Saudara harus punya tanda 66, bisa di barcode, bisa di scan gitu, di scanner. Saudara oke. Tapi akhirnya saudara tahu, pengikut antikris. Susah kalau hidup di dunia zaman itu, nggak lama lagi itu. Susah sekali itu waktu itu. Makanya pendeta bilang sama saya, teman saya, enak orang yang sudah berpulang. Dan yang kedua, nanti sebelum masa antikris dia diangkat oleh Tuhan. Wah, itu enak. Lalu saya ini gini, saya setuju ngomongannya dia. Saya balas gini, saudara. Iya ya, enak yang mati dan enak yang akan diangkat. Tapi saya ngomong gitu tuh saya takut. Pas aku mati sungguhan gitu. Sekarang ini saya mau mati ya memang waktunya Tuhan toh. Mau mati itu waktunya Tuhan. Cuman saya ini sekarang membuktikan. Saya ngomong apa terjadi. Ngomong apa terjadi. Ngomong apa terjadi. Jadi sekarang saya ini tambah susah mau ngomong yang tidak baik-baik ini, saya tidak berani. Sungguh tidak berani. Saya sudah ketik ini. Iya memang betul, setuju. Lebih enak yang berpulang dan enak yang diangkat nanti. Mau tak send sama saya, tak delete lagi sama saya. Tidak jadi. Moro-moro nanti aku berpulang sungguhan. Anakku belum kawin satu-satu, belum kawin semua. Nggak tinggal ya apa gitu pikir saya gitu. Itu pikiran manusia kan saudara. Nah,
Saya pikir, oh tapi saya ngerti maksudnya teman saya. Itu benar. Jadi saudara tahu, masa yang kita hadapi sekarang ini bukan masa yang susah, masa yang senang. Akan mencapai sedikit lagi masa yang sulit sampai seperti itu. Makanya tadi saya sedikit ngomong, ada satu orang bilang ini, ayo sekarang kalau punya uang untuk beli tanah yang luas, tanam tanaman-tanaman, nanti tidak bisa beli apa-apa, ya wis makan sayur-sayuran, buah-buahan dimakan, pokoknya bisa hidup. Daripada saudara mau makan nggak bisa makan. Dan saudara bilang gini, kalau orang sudah lapar kan sudah mata gelap toh. Orang kalau lapar itu kan ngamukan. Coba siapa di sini kalau sudah lapar ngamuk terus, gitu ya. Nanti di restoran beli makanan lama sedikit ngamuk karena sudah tidak tahan lapar. Nanti di masa antikris itu, saudara mau makan, mau beli, punya uang nggak bisa, kamu harus ditanam cip dulu, nam. Susahnya kayak apa? Ya saudara, makanya persiapkan hidupku baik-baik di masa new normal ini. Ini bukan masa yang baik untuk kita. Firman Tuhan tadi bilang, ini hari-hari ini adalah jahat. Jangan main-main. Serius so ikut Tuhan. Ya saudara, serius so ikut Tuhan. Jangan kendor. Ada satu ayat yang terakhir yang saya mau baca. Ini ayat terakhir, Daniel 12. Saudara, mungkin saudara bilang begini, Bapak Ibu saudara bilang begini, habis ini kan ada vaksin Pak, gitu kan? Ada vaksin, habis sudah masa COVID-nya. Semua orang merindukan seperti itu. Tapi dengar ya, COVID ini tidak akan berhenti. Timbul terus jenis baru, timbul terus jenis baru, timbul terus jenis baru. Saudara, ya hari ini saya tidak bicara soal itu apa lebih banyak, tapi saya hanya sampaikan firman Tuhan yang murni. Masa yang kau hadapi di dunia ini bukan masa yang seperti dulu lagi. Selesaikan semua hidupmu yang baik di hadapan, yang tidak baik di hadapan Tuhan. Berhiduplah di dalam kehendak Tuhan sungguh-sungguh. Daniel 12 ayat 10. Silakan dibaca. Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Dengar. Nih ya, ini masa new normal ini, di masa yang baru ini, musim yang baru, banyak orang akan disucikan di sini. Kalau dulu dia di masa-masa normal dia hidupnya sembarangan, di saat sini dia masa-masa seperti ini dia disucikan. Dengan penderitaan, dengan nggak punya duit, dengan kena penyakit. Saudara tahu kan, masa COVID ini ngeri banget tuh. Orang mati gitu. Jadi kalau kita ini punya kekasih, punya ayah, punya orang tua, punya suami, punya istri, punya anak, biasanya kalau mati itu kita bisa nangis gitu kan, bisa melihat wajahnya dia sebelum ditutup peti jenazahnya. Tapi kalau COVID mana bisa, langsung ditutup pakai apa ini, plastik wrapping begitu. Itu beberapa hari yang lalu ada seorang bilang sama saya, saya enggak teko lihat kan kakak saya itu di wrapping seperti itu, kayak barang peti, barang apa yang mau dikirim via JME atau via itu orang kalau sudah mati kena COVID itu seperti itu. Ya saudara, kayak gitu. Nah, kita sekarang ini kan menghadapi seperti itu. Istri ditinggal suaminya, cuman lihat dari video call aja, ini loh suamimu sudah mati. Kepengen ke situ, kepengen nangis, namanya orang sudah kumpul puluhan tahun kan, hubungan batin itu begitu erat kan, begitu kuat. Nggak bisa, cuma anak-anaknya nangis di video call toh. Dilihat papanya digeledek mau di mana? Dikremasi. Gitu. Jadi saya bilang gini, loh, orang mati sekarang rasanya del. Rasanya kita mau menumpahkan kesedihan kita tuh di depan orang yang kita cintai, tidak bisa lagi kayak gitu. Tapi hari ini saudara, ayat ini bilang gini, banyak orang akan disucikan melalui penderitaan seperti ini. Kita harus tahu sebetulnya Tuhan sedang menyucikan kita dan dimurnikan dan diuji terus. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Nah, ini ya. Ada sebagian bilangan namanya orang fasik di sini. Orang fasik itu orang apa?
orang yang tidak peduli dengan Tuhan, orang yang tidak hidup menurut kehendak, tapi menurut hawa nafsunya, orang fasik. Dia tetap akan berlaku fasik. Di masa seperti ini dia tetap hidup seperti orang fasik. Memang itu sudah ditulis oleh firman Tuhan. Sebab itu saya doa benar-benar, saya rebut setiap jemaat imam rajani yang Tuhan percayakan. Jangan sampai ada 1-2 orang termasuk orang fasik di sini. Tidak ada orang fasik di sini. Semua orang menghadapi masa new normal ini. Oh, ini masa penyucian untuk aku, masa pemurnian untuk aku. Kalau dulu aku tidak jujur dengan uangnya Tuhan, sekarang aku harus lakukan. Tidak enak. Kalau dulu aku tidak setia sama Tuhan, sekarang aku harus setia sama Tuhan. Kalau aku dulu suka bohong, sekarang aku harus berani jujur dengan kata-kataku. Itu bukan orang fasik. Kalau orang fasik cuek aja, gitu ya. Orang fasik mau terjadi ini, mau terjadi itu, alah sudahlah, ya sudah, mau apa, gitu saudara. Ini firman Tuhan saya dapat dari Tuhan. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik, tidak peduli dengan masa new normal. Terus, tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. nah, itu saudara. Tidak satu pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Dia tidak ngerti kalau masa-masa ini dia harus berubah. Dia tidak ngerti masa new normalnya aku harus berbenah diri. Aku harus menata hidupku. Kalau hidupku dulu najis, sekarang aku belajar kudus, benar di hadapan Tuhan. Tidak paham. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Ini dia. Orang-orang bijaksana akan memahaminya. Saya berdoa ada ratusan jemaat di Imamat Rajani. Semua adalah orang bijaksana. Masa seperti ini, dia paham. Dia paham. Kalau dulu aku main-main dengan Tuhan. Kalau dulu mulutku suka mengutuki orang. Kalau dulu mulutku suka maki-maki orang. Kalau dulu aku sebagai anak muda tidak hormat sama orang tuaku. Aku dulu menghina Tuhan. Sekarang aku jadi orang bijak. Aku harus memahami ini masa penyucian, masa pemurnian, masa diuji supaya kita timbul seperti emas murni. Amin saudara. Mari kita bersama-sama berdiri. Haleluya. Ada satu lagu Tuhan yang bela, katakan gini, 1000 tangan manusia mau jatuhkan aku, tapi Tuhan itu mengangkat kita naik ke gunung, kata firman Tuhan. Kata lagu ini, silakan ditayangkan. Katakan sama-sama. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Di saat kita percaya, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Sama-sama jemaat semua, mari nyanyikan lagu ini. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi, tetap terjadi, karena firman Tuhan tidak pernah diingkari. Saya di atas Tuhan akan di dalam segala musim boleh berubah, tapi satu yang tidak pernah berubah, janji Tuhan tidak pernah berubah.
merayakan pengorbanan Yesus. Di tempat duduk saudara ada hosti dan ada anggur. Tidak ada lagi yang melayani saudara, sudah disediakan dan kita mau buka satu persatu. Haleluya. Ada Roh Kudus yang sedang melawat kita pagi ini. Roh Allah sedang melayang-layang di antara kita. Hati yang sungguh-sungguh mau terbuka di hadapan Tuhan, Dia akan jamah sungguh-sungguh. Buka hatimu saudara, buka hatimu, buka hatimu. Haleluya. Di dalam segala. Stop. Saudara, tinggal. Sekali lagi saya mau jelaskan pada saudara. Masa ini sudah berubah. Banyak penderitaan terjadi. Banyak ancaman terjadi. Banyak perpisahan secara mendadak terjadi. Banyak kekacauan. Tapi dengar, janjinya tidak berubah. Musim bisa berubah, janji Tuhan tidak mungkin berubah. Tidak usah takut. Makanya jangan jadi orang fasik. Orang benar dibela Tuhan mati-matian. Luar biasa. Terus kalimat yang kedua, kalau apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Makanya kalau saya dorong jemaat terus cari Tuhan, hiduplah kudus, hiduplah benar, takutlah akan Tuhan, taati Tuhan, jujur dengan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Ayo, di masa-masa seperti ini masa pembenahan semuanya. Kalau suami istri ada yang satu dengan yang lain saling sakit hati, sekarang saatnya kita membuka hati, membereskan semuanya. Kalau anak dengan orang tua dan semuanya ada kepahitan, saatnya kita membongkar itu dan kita perbaiki di hadapan Tuhan. Ini masa pemurnian. Supaya apa? Yang sudah difirmankan itu terjadi. Kalau engkau selama ini jadi orang yang keras hati, diajar firman tolak, diajar firman ditolak. Sekarang bukan masanya seperti itu. Perbaiki hidupmu. Di dalam segala, oh yes, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan, oh hebat kasih-Nya terjadi saat kita percaya. Ada saat katakan meskipun kita ke atas, menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tak usah sakit hati, ampun bisa dengan yang lain. Kau akan dibuat kalau Tuhan naik, terus naik. Tuhan yang bela, meskipun seribu tangan manusia tinggi-tinggi tangan-tangan kita. Tubuh Kristus ini, haleluya. Bersyukur ada pengorbanannya. Bersyukur ada pengorbanannya. Sebab itu karena pengorbanannya dosa kita diampuni oleh Tuhan. Dosa-dosa kita dijauhkan dari kita. Kita diampuni oleh pengorbanannya. Haleluya. Dulu masa lalumu mungkin buruk. Dulu masa lalumu mungkin gelap kelam. Karena ada tubuh Kristus yang dihancurkan, engkau sungguh diangkat menjadi anaknya. Semua masa lalumu dihapus oleh Tuhan. Ayo kita bersyukur. Haleluya, haleluya. Ada pengampunan yang terjadi, ada kasih karunia yang terjadi. Jemaat Imamat Raja ini saya mau bertanya kepada saudara dan jawablah dengan kata amin bersama-sama. Apakah kau percaya di tangan kananmu ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari buka maskermu dan makanlah di dalam nama Yesus.
dengan tangan kanan kita ke atas. Tuhan, aku bersyukur dengan darah-Mu. Engkau menyucikan hidup kami. Engkau mengangkat kami jadi anak-Mu yang kekasih. Hidup kami diberkati. Hidup kami diselamatkan. Semangat Imamat Rajani. Saudara yang ada di rumah-rumah juga silahkan melakukan perjamuan kudus ini dengan sungguh-sungguh. Saudara ada di mini hall juga lakukan perjamuan kudus dengan sungguh-sungguh. Di masa-masa new normal ini, di masa-masa yang baru ini, sungguh-sungguh kita selalu butuh darah Yesus menyucikan hidup kita. Haleluya. Apakah kau percaya yang di tangan kananmu adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Amin. Seribu tangan manusia menari
mempersiapkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Saudara bisa memasukkan persembahan ini nanti ketika saudara di pintu keluar ada peti persembahan di depan pintu keluar, saudara berikan secara pribadi kepada Tuhan. Haleluya. Sebelum saya memberikan kita berdoa, saya mau menyambut beberapa teman saudara yang baru tapi belum pernah disambut oleh gereja. Ada Bapak Yosef, ada Bu Viani, ada Magdalena dan Johan William. Ini satu keluarga, sudah 2 bulan beribadah, tapi baru hari ini mereka kami sambut. Sekeluarga ada Hugo yang juga baru pertama kali hadir. Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara belum punya gereja tetap di Surabaya, mari terus beribadah bersama kami di Gereja Imamat Rajani. Haleluya, haleluya. Bagi jemaat yang sedang online di rumah, bisa memberikan persembahan melalui QR Code, melalui rekening gereja di sana. Sudah ditayangkan di layar. Kita bawa kepada Tuhan. Mari katakan deklarasi doa kita. Sama-sama katakan, pada saat saya memberi persembahan, saya percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan keluarga yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil. Semua hutang dilunaskan dengan cepat. Saya memiliki rumah di bumi dan di surga. Saya menerima mujizat, kenaikan, dan penghargaan. Diberi jodoh bagi yang belum punya, serta keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari hidupku. Keluargaku dan kesehatanku diberkati. Sekarang saya memberi persembahan terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, ketika kami memasukkan uang ini ke peti persembahan, Tuhan memberkati kami 10, 30, dan 100 kali lipat. Kami yakin dan percaya bisnis kami semakin diberkati. Kami percaya kami tidak pernah berkekurangan apapun di masa-masa new normal ini. Haleluya. Saudara, buka kedua tanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Segala sesuatu yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan berkata, aku membuatnya berhasil. Hal yang kecil akan aku buat menjadi lebih besar lagi. Tuhan memberkati keuanganmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati kesehatan tubuhmu. Tuhan mengangkatmu menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Diberkatilah setiap jemaat Imamat Rajani. Tuhan menjadi penolongmu satu-satunya. Haleluya. Yang percaya sudah diberkati, mari katakan amin. Selamat pagi, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Saudara duduk dulu, karena Asyar akan memberi arahan ketika saudara sudah pulang.